Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat skripsi otomatis. Perkenalkan, saya Ahmad Kamil dari PKU Pendidikan Qadarul Ulama MUI Kabupaten Bekasi. Ini dilakukan sebagai tugas dari mata kuliah Teknologi Informasi yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Aulia Nugrah Saputra Eskom. Baiklah, kita akan langsung saja ke dalam pembahasan. Nah, bagaimana cara membuat skripsi otomatis? Yang pertama adalah kita harus menyeting dulu kertas ini, ya. Kita klik file, kemudian ada option. Nah, kita lihat di sini ke advance ada yang namanya itu text boundaries. Mana ini? Text boundaries. Nah, ini nih, dari show document content, show text boundaries. Kemudian juga pastikan untuk displaynya di sini centimeters ini sudah sesuai. Nah, kira-kira akan seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan nyeting dulu ukuran kertasnya, marginnya itu di layout. Kemudian ada kita klik ini, bukan ini, kita masuk ke ini nih. Nah, papernya itu pastikan A4, marginnya di sini 4 ya. 4 di sini juga 4 juga. Kemudian di sini baru 3. Kemudian satu lagi di sini 3, 4. 4343 ya, mohon maaf. Di sini 4. Nah, begini nih, 4343. Tinggal klik oke. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita mengatur kertasnya, maka kita akan langsung ke dalam isi dari skripsinya. Ada di halaman pertama itu cover. Nah, setelah cover ini enter 2 kali, masuk ke layout. Nah, di sini pengaturan halamannya, karena cover dengan halaman berikutnya itu berbeda, tidak berhubungan, maka di sini kita klik next page. Kemudian di sini ada kata pengantar. Kemudian karena berhubungan kita klik page. Ada daftar isi. Page lagi, daftar gambar. Dua kali lagi. Kemudian page lagi, ada daftar tabel. Nah, setelah sini karena akan masuk ke pendahuluan, maka next page. Tidak berhubungan halamannya ya. Pendahuluan. Kemudian selanjutnya ke page lagi karena berhubungan halamannya. Ada tinjauan, pustaka, ada metodologi penelitian, cukup banyak ini halamannya.
kemudian ada metode penelitian, selanjutnya hasil dan pembahasan. Kemudian kesimpulan dan saran. Dua kali. Selanjutnya daftar pustaka. Oke, masuk lampiran. Lampiran tidak perlu ya. Nah, kemudian berikutnya kita akan kembali lagi ke pendahuluan nih di halaman berapa? 6. Nah, kita akan membuat heading. Klik dulu kursornya di sini. Untuk heading itu kita masuk ke home. Nah, di sini ada heading nih. Coba kita klik menu di sininya. Akan keluar seperti ini. Kemudian ini kita setting heading satunya. Ya, di sini ada gambar panah. Nah, modif. Nah, di sini tinggal diganti saja dengan Times New Roman. Nah, di bold kemudian dihitamkan. Nah, oke. Setelah diatur pengaturannya, kemudian tinggal klik saja heading, akan seperti ini nanti. Nah, baik ya. Kemudian bentar. Nah, baik, setelah itu kita akan menuliskan bab 1. Kita masuk ke home, kemudian setelah home ke sini nih, klik ini lagi, pilih yang ini, ada satunya. Kemudian untuk penulisan babnya itu di blok dulu, ini angka 1-nya. Nah, setelah di blok, baru kemudian kita masuk ke, nah ini nih, multiple, define new. Nah, setelah ini baru kita ketik bab 1, huruf kapital, settingan angkanya pakai Romawi. Nah, sudah selesai. Nah, otomatis seperti ini. Setelah ini baru kemudian di enter, shift kemudian enter, baru dirapihkan, center tengah, pakai ruler supaya pas di tengah-tengah. Nah, kira-kira seperti ini. Satu, kemudian ini ada pengaturannya. Oke. Nah, setelah itu yang lainnya pun juga sama, bab 2. Ini kita tinggal klik saja heading, kan sudah diatur. Dirapihkan seperti tadi. Center, ruler, margin. Kemudian bab 3, heading lagi, dirapihkan lagi.
Oke, dolar sudah di tengah sebetulnya, langsung saja. Nah, kemudian bab 4, metode penelitian. Masuk, rapihkan, luruskan, center. Sini, nah ini udah cocok pas. Bab 4, heading lagi, rapihkan, bawah, yang atasnya ya, bukan yang bawahnya. Nah, baru bisa. Ruler lagi, lepas tengah-tengah. Bab 5, kemudian, nah ini juga sama, heading. Bab 6, center. Udah di tengah kayaknya sih. Oke, sudah selesai. Kita balik lagi ke pendahuluan bab 1. Nah, setelah ini kita ketik kembali dengan latar belakang. Nah, latar belakang ini berarti ada di heading 2, kita setel lagi seperti heading 1 tadi, tinggal disamakan saja, gampang. Nah, setelah itu baru klik, nah, jadi heading 2. Oke, kemudian nah di sini kan angka satunya kan Romawi, berarti diblok lagi pengaturan ini, define, nomor, legal. Nah, ini diklik, jadi tidak Romawi lagi. Nah, kemudian selanjutnya setelah latar belakang ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah, ada batasan masalah, kemudian ada tujuan penelitian, kemudian ada manfaat penelitian. Nah, untuk identifikasi masalah ini sama, berarti semuanya ya sampai manfaat penelitian ini headingnya heading 2 sama dengan latar belakang. Nah, jadinya seperti ini. Tinggal klik-klik saja. Oh. Oke, mudah. Kemudian selanjutnya yaitu kita akan masuk ke bab 2. Ini bab 2. Pada baris kedua ada di sini subnya itu tinjauan pustaka. Kemudian penelitian terdahulu, penelitian terdahulu, kajian teori, landasan
teori. Nah, untuk setelannya itu tinjauan pustaka ini heading 2 karena sub dari tinjauan pustaka tinggal klik saja. Nah, untuk penelitian terdahulu dan kajian teori ini heading 3. Maka kita harus buat lagi pengaturannya. Oh, salah ini. Heading 3 ada pengaturannya. Tadi keklik ya. Nah, di sini modif dulu sama Times New Roman bold, ganti warnanya hitam. Oke. Baru deh tinggal klik heading 3. Nah, jadi seperti ini. Ini juga sama, klik heading 3. Nah, ini karena masih Romawi 2 berarti sama pengaturannya nanti di sini tinggal diganti legal. Oke. 2.1, 2.1.2. Nah, kemudian landasan teori ini heading 2. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, selanjutnya untuk penelitian terdahulu ini kita akan memasukkan table ya. 2 kali akan memasukkan ya, table ada di insert berarti table ini sekitar 4 kali 3 ya. Nah, segini. Oke. Kemudian di bawahnya kita akan memberikan nama table data ke reference, insert caption. Nah, ini. Nah, kemudian new label. Tik di sini tabel. Kemudian numberingnya udah betul pakai angka, sip, oke. Nah, tabel 1 kemudian untuk pengaturannya berarti tabel 1 oke, tinggal ditambah di sini 2.1. Namanya misalkan tabel data ya. Sebentar dulu, ke menu caption coba masuk, setelah oke betul ya, tinggal ketik saja tabel data. Wah, ini nih caption ini nih, modif. Wah, ini nih warnanya simpan di tengah. Oke. Nah, kira-kira jadinya seperti ini. Tabel 2.1 tabel data. Setelah itu kita ke kajian teori. Sama kajian teori juga kita akan memasukkan tabel ya. Berarti tadi insert tabel ukurannya 5 kali 3. 5 kali 3 kursor dari ke bawahin. Kemudian setelah itu reference, insert caption ya, insert caption, kemudian new label. Nah, di sininya tabel ya, sama ya, tabel juga. Oke, tabel 2.2. Tabel contoh. Nah, oke, ini sudah sama yang di atas dan juga yang di bawah. Selesai, kita akan ke bab 3.
di bab 3 ini ada perancangan penelitian. Perancangan penelitian ada gambaran perancangan penelitian. Nah, di perancangan penelitian ini karena sub berarti heading 2. Nah, kemudian gambaran rancangan penelitian karena subnya lagi berarti heading 3. 3.1.1. Nah, kemudian selanjutnya kita akan memasukkan gambar ya, memasukkan gambar. Ini kalau ada seperti ini dihapus saja. Nah, tinggal ke bawah. Gambaran rancangan penelitian. Ini masukkan insert di sini. Kita akan masukkan logo MUI. Pictures, device, cari logo MUI. Nah, ini insert, perkecil, ya, kira-kira. Kemudian di sini kita klik untuk menuliskan logo MUI-nya. Nah, ini setelannya dulu. Masuk ke mana ya? Wrap text. Home, kayaknya di home. Bukan di insert. Ada di mana? Pictures format. Nah, ini picture format. Nah, sudah seperti itu. Kemudian masuk ke reference, insert caption. Nah, captionnya apa nih? Ke new label, tulis gambar. Kalau tadi kan tabel, sekarang gambar. Nah, setelahnya nomornya juga udah sama. Oke. Belum ada nih. Tolong lagi reference, insert caption. Nah, sudah ada gambar. Ini gambar 1 diganti menjadi gambar 3.1 Elisal. Gambar 3.1 logo MUI. Logo MUI pindahin ke tengah juga. Nah, ini. Oke, logo MUI sudah selesai. Kemudian kita akan masuk ke merapihkan ya ke atas bagian cover, kata pengantar. Nah, ini cover juga sama sebetulnya di heading 1 saja, namun dihapus. Nah, begitu. Kata pengantar pun sama, heading 1 dihapus. Posisinya di samping semua ya. Juga sama, heading 1 hapus juga. Daftar gambar
kemudian daftar tabel, tambah lagi apa, nah sudah ya, daftar tabel. Kemudian ya otomatisasi yang lain, kita masuk ke daftar isi biar otomatis daftar isinya muncul. Daftar isi, masuk ke reference, kemudian klik table of contents di paling kiri. Nah, custom, kemudian oke, sudah ada lambangnya nih, ke bawah. Kita back aja. Nah, oke ya. Kemudian setelah itu masuk ke daftar gambar. Nah, ini ada daftar gambar. Sama seperti tadi, insert table of figures. Oh, yang ini nih. Nah, gambar. Daftar gambar ini udah betul, gambar di sini tulisannya. Oke. Logo MUI gambar. Kemudian di selanjutnya daftar tabel juga sama ya. Cuma yang diganti itu bukan gambar tabel, karena daftar tabel. Oke. Nah, salah daftar tabel. Daftar tabel karena dua tabel. Oke. Nah, selanjutnya tinggal sedikit lagi, ini masukin nomor halaman. Nah, nomor halaman tuh, lihat tadi di page-nya itu ya. Nah, ini nih, antara cover sama kata pengantar kan berbeda, maka yang bagian kata pengantar kursornya masuk ke insert page number, pilih bottom. Nah, ini yang page number 2, ini udah otomatis nomor 1, 2. Nah, cuma ini kan ada yang tidak berhubungan. Yang kata pengantar ini halamannya pakai Romawi ya, makanya di blok ya, di blok halaman 2-nya masuk ke link to previews. Masuk ke link to previews. Gimana? Lupa lagi nih. Oh, bukan. Oh, page number ini format. Yang format, kemudian nah ini Romawi-nya, Romawi kecil. Mulainya dari halaman 2, karena kata pengantar halaman 2. Nah, jadi begini. Yang atas tetap angka biasa 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di bab 1, nah ini halaman 6 itu kita blok lagi sama kayak tadi setelannya, cuma angka. Nah, udah angka betul, mulai dari 1. 1 ya, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Ada yang kelupaan ini, yang lampiran di heading juga. Ini halaman terakhir ya. 8, 7 di heading. Halaman 6, dan sudah selesai semuanya ya, jadi sudah rapi semuanya saya kira. Nah, tinggal ini aja nih yang bagian cover ini kan tidak masuk di daftar isi ya. Nah, ini masuk ke reference, kemudian insert, reference-nya update table. Nah ini update table, klik yang ini. Oke. Oh, ininya dihapus dulu, ini dihapus dulu, mohon maaf, ini hapus, cover, hapus semua ya. Intinya seperti itu sih, sudah tinggal merapihkan sedikit saja ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mohon maaf masih banyak sekali kekurangannya, masih belajar juga. Terima kasih sudah nonton video saya. Jangan lupa untuk like, kemudian di share kepada orang-orang yang kiranya membutuhkan cara membuat skripsi otomatis, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.